Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, kembali lagi bersama Ibu Silvi. Hari ini kita akan belajar matematika, melanjutkan materi yang kemarin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apa kalian ingat apa itu garis? Nah, garis ini sudah kalian pelajari waktu sekolah dasar. Jadi, untuk membentuk sebuah garis itu dibutuhkan paling sedikit 2 titik. Misalkan di sini, Bu Silvi punya titik A dan juga titik B. Jika titik A dan titik B dihubungkan dengan sebuah garis, maka namanya garis AB. Nah, garis AB ini bisa juga dinamai dengan huruf kecil, misalkan garis L, seperti ini. Sekarang Ibu akan mengingatkan kembali tentang kedudukan dua garis. Nah, seperti ini namanya garis sejajar. Nah, selanjutnya, garis yang berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat, ini namanya garis tegak lurus. Selanjutnya, garis yang berpotongan dan menghasilkan sebuah titik itu namanya garis berpotongan. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah lanjutan dari yang kemarin mengenai koordinat kartesius. Pada kehidupan sehari-hari, banyak hal yang menggunakan konsep koordinat kartesius, misalnya seperti denah perumahan, peta, dan lain-lain. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang ingin kita capai adalah yang pertama, menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang kedua, menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang ketiga, menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Yang keempat, menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis. Selanjutnya yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang pertama itu ada garis yang sejajar dengan sumbu X, garis yang sejajar dengan sumbu Y, garis yang tegak lurus dengan sumbu X, garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, dan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada sebuah koordinat, di situ ada sumbu X, ada sumbu Y. Dan di sana juga terdapat garis. Ada garis L1, garis L2, garis L3, dan garis L4. Nah, sumbu X itu kan sumbu datar atau sumbu horizontal. Jika garis L1, garis L2, garis L3, dan garis L4 kita perpanjang, nah maka di sana tidak akan berpotongan. Nah, oleh karena itu, garis L1, garis L2, garis L3, garis L4 itu sejajar dengan sumbu X. Nah, jika garis L1, L2, L3, dan L4 terhadap sumbu Y, maka akan membentuk sudut 90 derajat. Oleh karena itu, garis L1, L2, L3, dan L4 itu tegak lurus dengan sumbu Y. Pada gambar berikutnya, saya mempunyai koordinat. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan juga ada garis M1, M2, M3, dan M4. Selanjutnya, sumbu Y ini kan sama dengan sumbu tegak atau vertikal. Jika garis M1, M2, M3, M4 kita perpanjang,
maka di sana tidak akan berpotongan. Oleh karena itu, garis M1, M2, M3, dan M4 itu sejajar dengan sumbu Y. Lalu, bagaimana garis M1, M2, M3, dan M4 terhadap sumbu X? Nah, ternyata di sana membentuk sudut 90 derajat. Oleh karena itu, garis M1, M2, M3, dan M4 itu tegak lurus dengan sumbu X. Nah, ini ada gambar lagi. Di sini ada sebuah koordinat, ada sumbu X, sumbu Y, dan di sana juga ada garis N1 dan N2. Nah, garis N1 dan N2 ini memotong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sumbu X, garis tersebut memotong di titik 1 dan juga negatif 1. Sedangkan di sumbu Y, mereka memotong di titik 2. Nah, oleh karena itu, garis N1 dan N2 ini kan merupakan garis-garis yang memotong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, garis N1 dan N2 ini merupakan garis yang berpotongan. Lalu, apa perbedaannya? Nah, di sini Bu Silvi mempunyai dua garis pada bidang koordinat kartesius. Untuk yang garis hijau itu namanya garis M. Selanjutnya, untuk yang garis merah itu namanya garis N. Kita lihat dulu yang garis hijau ya. Garis hijau atau garis M ini membentuk sudut yaitu 90 derajat. Jadi, garis M itu dinamakan garis yang tegak lurus. Selanjutnya, untuk yang garis N atau yang merah ini, nah ini tidak membentuk sudut 90 derajat. Oleh karena itu, garis N ini termasuk garis yang berpotongan. Jadi perbedaannya di situ ya. Nah, sekarang masuk ke contoh. Diketahui garis K melalui titik A 3,5 dan titik B 3,-5. Bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Mari kita bahas bersama. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa garis K itu melalui titik A yaitu 3,5 dan titik B 3,-5. Nah, langkah pertama yaitu kita tentukan titik A dan B-nya dulu nih. Nah, untuk titik A ini kan 3,5, berarti X-nya yaitu 3, Y-nya yaitu 5, seperti pada gambar. Nah, selanjutnya untuk B, X-nya yaitu 3, terus Y-nya yaitu -5, benar. Kita buat titiknya. Nah, sudah itu, kan ada dua titik nih, titik A dan titik B. Sedangkan tadi garis K merupakan garis yang melalui titik A dan titik B. Kita buat saja garis seperti ini. Nah, itu namanya garis K. Selanjutnya, yang ditanyakan apa? Kedudukan garis K terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, kita selesaikan ya. Nah, dari gambar tersebut diketahui bahwa garis K itu sejajar dengan sumbu Y. Maka, garis K itu tegak lurus dengan sumbu X. Karena apa? Karena membentuk sudut 90 derajat. Nah, biar kalian lebih paham lagi terhadap pembelajaran hari ini, silahkan kalian kerjakan soal ini ya. Jangan lupa nanti dikumpulkan di Google Classroom. Untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah garis yang sejajar dengan sumbu X itu pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Yang kedua, garis yang sejajar dengan sumbu Y pasti tegak lurus dengan sumbu X. Yang ketiga, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y merupakan garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu Silvi pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.